Saya gabung dulu, kemarin dari gabung. Siapa yang tadi? Iya, Pak. Isa, Isa, Ya, apa Isa panggilannya nih? Nah, udah digabung kemarin antara bangunan dari Udah, saya. Pak. Kan kemarin udah dimasukin yang Nah, rumah yang di Kelurahan Lebuk Buaya. ya coba nih, coba kita praktekkan dulu nih. Ini kan data Baik, tutupan Pak. lahan. Kemudian saya masukkan data rumah. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita gabungkan data dua ini pakai apa kemarin? Intersect, Pak. Intersect. Intersect nggak jadi. Kalau intersect nggak ketemu dia. Union, Pak. Nah, ya union baru ketemu dia. Union, oke. CL. Nah, menjadi yang namanya ini namanya adalah LCLU Kel Kelurahan Lubuk Buaya area. Nah, diambil semuanya, sedang loading, ya. Kemudian untuk mendefinisikan visualisasinya tadi, Remark itu membawa data yang asalnya dari RBI, sedangkan Build itu asalnya dapat dari data dari OSM. Nah, oke, ini sudah selesai. Mana dia datanya? Oke, ini centang, centang. Nah, baru kita perbaiki nih secara data. Nah, ketika posisi buildingnya yes, artinya dia data yang dari apa namanya ini? Oh, remarknya ya. Ini remarknya benar. Kok hilang remarknya? Kemarin juga gitu, Pak. Misalnya remark ada, tapi buildingnya yang hilang, Pak. Oke, ini remark hilang ya. Benar-benar hilang nih remark nih. Oh, Ya. kayaknya iya, Pak. Kalau nggak, coba di select by attribute aja, Pak. Oh. Ya, select by attribute dia kan kolom ini. Tahu mana kolom terakhir? Iya, Kolom Pak. terakhir. Ya, ini ada kolom terakhir ini. Ada. Pusdatin. Nah, kalau ini pusdatin. Nah, ini ada remark ya. Oke, ini ada remark. Sekarang mana yang itu remarknya rumah, mana yang pemukiman. Kalau seumpamanya posisinya kosong, ya, posisi kosong atau posisi yang berisi pun, ya, bisa jadi yang di sini, ya, ini rumah, ya, rumah, tapi bawahnya itu pemukiman. Nah, gimana cara memvisualisasikan supaya posisi overlap ini bisa kita sajikan yang ini kan ada dua warna nih, ya. Nah, ini pemukimannya nih yang bagian bawah ini, ya, pemukimannya. Tapi kalau yang di data buildingnya OSM-nya 0. Kalau yang ini, nah, posisi buildingnya yes. Kalau yang ini posisi buildingnya kosong, ya. Nah, kalau posisi kosong buildingnya tidak yes, ini yang ini ya, baca yang ini building kan di sini nih. Nah, itu artinya posisinya dia pemukiman tapi tidak rumah tinggal. Tapi ada juga yang posisi seperti itu mungkin eh, apa namanya? eh, posisi yes ini atau coba kita build yes, apakah semuanya terselect? Select by attribute, kemudian ambil building building saja sama dengan get unique yes. Oh, ada mosque juga nanti kita select. Nah, itu. Nah, ini kita bisa ganti langsung. Berarti ada sekitar berapa data ini? 38.000 data dari 39.000 data. Remark ini, jadi setelah diselect seperti ini yang build-nya,
Kemudian kita ganti yang posisinya ini kok ada sawah di tengah ladang, di pemukiman tengah ladang, mungkin bisa aja. 5 ini kita ganti kiri kanan menjadi rumah tinggal. Logika ini ada yang bertanya? Jadi saya akan mengganti posisi tutupan lahan yang dari RBI yang statusnya sekarang pemukiman, ternyata di atas pemukiman itu ada rumah tinggal. Karena kita mendapatkan data dari OSM, maka kita select by attribute di posisi building, di kolom building yang berlabel yes. Kemudian saya dengan menggunakan fill calculator untuk mereplace semua yang terselect di posisi remark itu menjadi rumah tinggal. Sampai sini ada yang bertanya proses yang saya lakukan? Halo? Oh, cukup Pak, boleh lanjut dulu mungkin Pak. Oke, lanjut. Nah, setelah saya lanjut, nanti saya akan lanjutkan lagi yang apartemen, house, rescue, ya sama ini ya. Sama ini juga rumah tinggal juga nanti statusnya. Nah, setelah kita bikin seperti ini, untuk kepastiannya, kita lakukan visualisasi dengan yang namanya simbologi. Kita ambil remark. Kalau datanya downloadan terakhir bukan remark, dia pakai namanya catatan gitu ya. Nah, ini yang kosong kita hitamkan dulu supaya tahu posisi objek. Nah, jadilah seperti itu ya. Ini rumah tinggal. Rumah tinggal kita kasih warna merah supaya kontras. Nah, begitu. Sudah. Berarti ada yang tertinggal sedikit. Nah, ini apa nih? Oh, ini masjid ya. Nah, masjid. Nah, masjid itu kita bisa gunakan dengan bahasa yang namanya kalau saya rumah ibadah. Jadi kita bisa select lagi di posisi build ini, select by attribute, build sama dengan ya ada pakai M besar, ada pakai M kecil, kita bereskan satu-satu dulu. Nah, ini remark, ini sudah ada yang terselect intinya ya. Ini kita ganti rumah ibadah. Oke, selesai satu. Kemudian kita ganti lagi untuk yang M besar. Apply. Ini rumah ibadah juga. Oke. Nah, oke. Nah, baru kita tambahkan yang keterangan ini, kita klik lagi. Jadi kalau ini udah kita layout sedemikian rupa, bentuk-bentuknya ini, jangan klik ini lagi, tapi klik yang add value. Complete. Nah, rumah ibadah. Nah, rumah ibadah. Nah, rumah ibadah. Warnanya apa? Ya diaturlah. Sekarang saya bikin warnanya misalnya warna apa? Warna hijau lah dulu gitu ya. Nanti silakan disesuaikan. Nah, jadilah seperti ini ya, warna hijau. Nah, ini udah selesai. Begitu, tinggal disesuaikan layout kebutuhannya seperti apa. Kita kembalikan skalanya ke 1:22.000. Kemudian lakukan zoom to layer. Ini karena dia pakai outline, maka bentuknya seperti itu. Kita hilangkan outline-nya sehingga nampaklah semut merahnya itu ya. Jadi kita geser sesuai dengan frame kita. Atau biasanya gini, kita pakai zoom to layer aja di AOI-nya ini, zoom to layer gitu ya. Dia akan nge-frame, kemudian klik bagian 22. Dia akan frame pas di tengah-tengah. Ini centang. Nah, dah tinggal nanti kalian isi sesuai dengan kebutuhan data dasar. Peta dasar tetap pakai jalan, tetap pakai rel kereta api,
Kemudian ini yang lain di luar kelurahan itu kita atur transparan. Ini bukan transparan lagi, diatur ini cuma 30%, ini 0% gitu ya. Bisa ngatur ini udah ya? Halo, kelas? Oh, terkait transparan bisa Pak, insya Allah Pak. Oke ya. Nah, silakan coba diusahakan dulu versi kalian. Dan ya sudah, ini udah selesai untuk tutupan lahan begini ya. Tinggal 6 misi yang di sini. Nah, terus terkait dengan topografi. Nah, Ini topografi ini ya. apa boleh yang langsung tunjukin aja caranya nanti biar kalau misalnya bisa kami usahain lagi Pak. Soalnya ada beberapa yang belum tahu Pak. Oh gitu. Oke lah. Nah, Maaf sekarang ya untuk Pak. transparan. Ya, karena sekarang kita atur dulu ya, atur dulu ininya, posisi label administrasi di atas. Kemudian label administrasi ini normatifnya adalah garis putus-putus. Kalau kalian belum ada data, kalian bisa bikin garis putus-putus sendiri, kasih dulu yang namanya hello. Hello saya ini hello, kemudian edit simbol, outline, kemudian edit simbol lagi. Nah, di sini bukan pakai yang namanya simple line symbol. Ini kita ganti menjadi cartographic line symbol karena kita mau pakai administrasi di Indonesia itu kalau untuk yang namanya desa ya, yang namanya desa, kelurahan itu garis stripnya ada 4, ini nggak ada di sini. Ini kalau punya saya gini ya. Jadi ya, saya contohkan aja nanti visualnya nih 1:400 ya, 1:200. Di Indonesia itu biasanya diekspresikan begini. Nah, 1, 2, ini terlalu jauh ya. Ini hilangkan 2, hilangkan 2. Ini 1, ini kasih jarang. 2, dia 4 dia kalau di ini 100 terlalu ini. Ini kayak mana ya. Oke. Dia 4 ini, cuma gimana saya nunjukin ini. Nah, ini nih. Ada strip 4 ya. Kalau kecamatan stripnya 3, kalau kabupaten stripnya 2, provinsi stripnya 1. Itu udah pakem. Pakemnya dari mana dilihat? Pakemnya itu dilihat dari yang namanya standar penyajian peta desa. Itu punyanya BIG punya. Peta desa BIG Peraturan BIK nomor 3 2016. Nah, di sana diatur ya, dalam teknik penyajian data desa, kalau untuk nasionalnya, kalau di Kota Padang kebetulan namanya kelurahan, itu diatur sedemikian rupa terkait dengan semua yang disajikan datanya ya. Ini bisa dilihat di lampirannya nanti. Kita coba lihat. Nah, ini ya yang barusan kita diskusikan. Ketika kita ingin membuat administrasi kelurahan ya atau desa, itu stripnya 4. Ada strip tebal, strip titik 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kecamatan 3, kalau kabupaten 2, kalau provinsi 1. Kalau negara garis tegas strip putus-putus. Kalau RT RW, ini diwakilkan oleh dusun seperti ini ya. Ini RT RW. Ini coba download aja Perkabik Peraturan Kepala BIG nomor 3 2016 teknik penyajian data. Kemudian di sini juga ada teknik penyajian simbologi untuk bentuk area gitu ya. Nah, bentuk area misalnya kayak apa tadi? Pemukiman, hutan gitu ya. Nah, di sini diatur nah vegetasi itu jauh sekali. Ini simbol-simbol diatur semua. Ya, silakan dicek, kita balik lagi lah ke layout ini tadi. Ini kita tebalkan dulu, baru kita kasih 1, 2,
dibikin seperti ini ya. Ini kita edit sendiri. Nah, 4 ya, ini ada tebal 1, baru kita kasih jeda panjang. Ini kita bikin seperti ini. Oke. Nah, nih ya ini ada jeda dan oke. Kemudian oke lagi, oke lagi, oke lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat 1:1, ini awaskan dulu lah biar loadingnya nggak lama. Nah, bentuklah seperti ini. Tapi kalau ininya masih kurang pas, menurut kita karena kita skalanya cukup besar, jadi nggak kelihatan tuh titiknya Pak. Ya kita atur supaya dia nampak. Bagaimana cara nampaknya? Kita bisa atur outline-nya itu lebih jauh jaraknya. Ininya nih. Jadi ininya kita lebarkan. Ya, kita lebarkan. Ininya jadi nah, harusnya nampak lagi nih. Nah, udah. Oke. Oke, itu udah nampak garis ininya jadinya. Kalau tadi kan terlalu dekat. Nah, jadi tidak terlalu nampak. Ini supaya agak nampak kita jauh kita tebalkan ya garisnya atau jarak interval kartografinya tadi kita tambah lagi. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Nah, sekarang memunculkan transparan. Memunculkan transparan dengan data seperti ini, kita copy paste dulu datanya. Jadi ada 2 data ya. Data pertama nggak usah munculkan label, yang satu munculkan label. Yang atas itu tujuannya untuk menutup semua data bagian bawah. Artinya yang atas itu di simbologi kita nggak perlu pakai bentuk seperti ini lagi karena hanya untuk menutup, atau yang atas tuh kita fungsikan untuk inilah, fungsikan untuk selain AI pecah, AI pecah apa tadi namanya? Yang kita lagi layout apa namanya? Lubuk buaya, Pak. Lubuk buaya ya, selain lubuk buaya. Nah, ya, selain lubuk buaya kita delete. Lock seperti ini, remove. Bawah juga ya, lock, remove. Nah, tinggal 1. Nah, yang tertinggal 1 ini kita okekan dulu. Nah, kemudian supaya layout ini kita nggak hilang ya, ini kita save nih simbol yang barusan kita bikin. Ini hasil save saya semua nih. Jadi kalian edit, kemudian kalian save dulu. Ini namanya batas Kelurahan Parang gitu. Terserah kalian mau bikin nama apa supaya nggak hilang simbol yang sudah kita bikin gitu ya, karena kita mau merubah bentuk yang di sini. Ya, kita mau berubah bentuk yang di sini. Bisa buka kan? Itu ya. Ya, sebentar saya buka pintu dulu. Yo yo. Kita bikin sampai tadi kita ambil kelurahan. Ini akan kita munculkan lubuk buaya saja ya, seperti ini. Misalnya ini kita tidak munculkan ya, kita tidak munculkan tentang saja kosong. Kemudian yang bawah dipotong oleh yang namanya AOI. Kita masukkan dem dulu, dem. Bukan umpatan ya, ini digital elevasi model. Nanti ditanya dem apa waktu kompre atau proposal nggak tahu, kan lucu. Kemarin senior kalian udah sidang akhir saya tanya data spasial gagap menjawabnya. Padahal yang diurus data spasial ya. Demnas. Nah, pakai berapa? Demnas berapa Kota Padang? Lupa. Nah, ini ya. Nah, terus kita potong tuh demnya. Nah, pakai apa potongnya? Kalian pakai apa kemarin? Dipotong nggak demnya?
dipotong Pak, tapi Halo. lupa pakai yang mana Pak. Ya, oke. Oke, saya pakai ArcGIS dulu ya. Nanti saya biasanya kalau bikin dem saya nggak jarang sekali pakai ArcGIS. Karena saya lebih senang pakai Global Mapper karena di sana langsung keluar mana mayor, mana minor gitu ya. Kalau pakai Global Mapper, kita potong dulu sama tetap dipotong. Potongnya pakai Extract by Mass di Spatial Analysis Tool. Kemudian Extraction, Extract by Mass. Ya. Masukkan data input rasternya di DEM-nya, kemudian masukkan pembatasnya. Ini namanya Demnas Kel LB itu ya, cepat lah, lubuk buaya. Dot TIFF, jangan lupa pakai dot, pakai titik TIFF gitu ya, untuk membuat formatnya TIFF atau IMG, bukan OMG ya, IMG. Nah, ini juga bisa pakai IMG gitu ya, image bisa juga, pakai TIFF bisa juga, serah kalian mau pakai yang mana. Nah, ini sudah selesai data terpotongnya. Nah, kalau sudah selesai data terpotongnya, ini kita lanjut bikin topografinya pakai yang namanya surface, terus kita masuk yang namanya kontur, masukkan datanya, masukkan intervalnya. Saya tadi 1:22.000, berapa intervalnya? Eh 25 bukan Pak, 10-25. Kalian pakai interval berapa? 25. Kalau Isra kemarin bikin 25 Pak. Kenapa 25? Karena lihat di YouTube-nya katanya interval itu biasanya 1-25. Tapi itu kemarin kan coba-coba Pak, belum ngikutin yang Bapak arahin kemarin di kelas. Ya, dia rumus interval kontur ya. Nah, nih, biar ini kemana nih? Kita lagi buka ini. Ya, coba. Rumus interval kontur. Dia nanti skala dibagi 2000, biasanya gitu. Nah, tuh. Mana dia? Ada di sini enggak? Nah, ini dia ya. CI ini ya, di buku-buku ini, di buku-buku pemetaan akan keluar rumus CI, kontur interval. 1/2000 dikali skalanya ya. Kalau saya skalanya 22.000, berapa interval kontur saya? Halo kelas. Skala saya 22.000 dibagi berapa rumusnya? Apa rumusnya tadi? Interval kontur 11, Pak. ya 11. Karena dibagi dibagi dua. Nah, itu tidak katakan 25, 10, 5. Kembali berarti frame peta kita itu 1/50.000 frame tadi, di frame ketika kita layout tadi ya. Nah, karena kita frame tadi 22.000, maka di sini cuma boleh 11. Atau supaya bulat dibikinlah 10 gitu ya, jangan 11 juga, tapi supaya lebih enak kita pakai 10 tidak 11, angkanya nggak ganjil. Tapi kalau sesuai kaidah harusnya 11. Tapi ada yang mau ditanyakan kenapa saat datang 10 ini? Ini atur konturnya. Ini kontur 10 meter. Berarti artinya kontur 10 meter untuk kel LB, LN formatnya. Nah, dah keluar. Wah, ternyata di sini terlalu datar, terlalu landai. Tidak bisa kita ekspresikan. Sudut sini bisa, ya. Sudut sini enggak. Walaupun kita harus sesuai kaedah, tapi kalau seumpamanya kurang eye-catching menurut visual kita, ya, kita bisa turunkan menjadi setengah dari konsep, setengah dari rumus gitu ya.
Ini akal-akalan PR saja. Iya, ini memang akal-akalan karena kita kalau kita sesuai itu dulu kita lagi yang ini pakai 5 meter. Saya 5 meter pun karena ini banyak rumah ya. Jadi ya nah, sekarang yang ini yang lainnya ini layar ini delete. Harus delete dengan cara kita keluarkan data panjang double. Kemudian calculate geometri. Ini belum bisa ngukur. Kalau ngukur kita klik di sini, kita UTM-kan dulu. Sorry. Calculate geometri meter. Kemudian kita search, klik 2 kali. Nah, yang kurang dari sekian meter kita delete gitu ya. Nah, ini karena dia hanya sampah ini, data sampah ini. Yang kontur yang ini kontur, ini kontur. Nah, ini kan nanti banyak pemukiman, nggak perlu ada kontur di tengah-tengah pemukiman tuh, karena dia datar. Kalau Lubuk-Buaya, kebetulan yang ada kontur di atas sini aja nih, yang ini datar. Nah, jadi kita bisa lakukan delete. Start editing, delete. Ini terhadap kontur yang sedikit tadi. Ya, ini kontur-kontur yang sedikit. Nah, ini masih ada yang sedikit-sedikit lagi. Kita select sampai dengan mungkin 50 coba dulu. Nah, yang agak besar bolehlah ini kita pertahankan. Sampai 100 kayaknya. Panjang ya, panjang keliling kontur. Nah, karena kebetulan si Lubuk-Buaya ini memang daerahnya sangat landai, ya udah mungkin hanya seperti ini. Cuman sekarang mana kontur mayor, mana kontur minor. Ini tidak bisa kita ekspresikan. Makanya saya biasanya minta bantuan lagi dengan yang namanya aplikasi Global Mapper. Kalian sudah pernah Global Mapper dikenalkan sama asisten belum kemarin? Oh, belum, Pak. Ya, nah ini lebih simpel membuatnya. Kita udah sampai jam lewat ini. IW Demnas ini tadi ya Demnas. Kemudian ambil analyze, ambil kontur D, ini kami minta 5 meter. Nah, ini nanti akan keluar yang mayor dan minor langsung. Kemudian kita ekspor datanya. Nanti bisa kalian bedakan kalau pakai yang mana. Kontur 5 3. Oke, dan oke, kemudian kita add datanya kemari. Tadi ini yang 3. Ya, nih, cuman bedanya ada ininya dia. Nah, di sini nih. Dia langsung terbentuk kontur line mayor, kontur line mediate, kemudian mana yang tertutup. Artinya kalau close continue, artinya dia tertutup rapat. Setiap yang ada yes, artinya dia tertutup rapat. Kalau nggak ada yes-nya, dia nggak tertutup rapat. Itu aja yang membantu. Jadi kalau yang ditampilkan ketebalan garis mayor dan intermediate biasanya beda. Kalau dengan global mapper sudah terbentuk langsung mayor dan intermediate. Kalau dengan ArcGIS dia tidak terbentuk mayor dan intermediate, hanya kontur yang terbentuk ya. Nah, itu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Didiskusikan lagi?
Ini penyajiannya kontur ya begini. Ini kan agak rapi gara-gara dia memang bagus posisi tepinya. Jadi bagus ini. Ya. Karena Lubuk Buaya ya seperti itu aja. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sampaikan. Cukup. Izin Pak, berarti nanti Ah, untuk dia biar bisa gabung dan ketimpa gitu tuh pakai yang itu ya Pak? Apa? yang mana? Yang mana? Ketimbang Kan mana? yang di artis Bapak tadi kan masih bentuk gelap gitu Pak, belum nyatu sama yang lain gitu Pak. Sedangkan yang hasilnya itu kan udah kebentuk itu Pak. Itu Boleh. nanti gimana tuh? Itu cuman mengampilkan gitu. Udah. Kan nyatu dengan yang lain ya. Yang gelap ini dihapus, Demnasnya dihapus. Nah, ini kita balik ke sini ya. Kita kembalikan dia ke skala 22. Kemudian zoom to layer. Balikkan dia ke skala 22. Nah, ini sudah ada konturnya. Kontur yang dari 5 meter tadi ya. 10 meter tadi. Nah, ini kan udah ada konturnya ini ya. Menyatu. Kalau Oh iya, iya, iya Pak. ya, kalau udah nyatu begini ini namanya peta wilayah. Kalau peta topografi, dia berdiri sendiri-sendiri aja nih peta topografi. Nah, ini kayak gini aja. Ya, tapi tetap peta dasarnya ikut jalan mana, rel kereta api mana, administrasi mana. Cuman yang berganti adalah isinya. Berarti Ini ada eh, ya, berarti kami boleh milih kan Pak, pakai metode yang pakai data dari Demnas Arjis tadi, Pak pakai global eh, method. yang kedua kan Pak. Iya, boleh. Soalnya kami yang Indarung Pak kemarin kan ngambil data Demnasnya tuh Pak, ternyata bagian perbukitan dari Indarung sebelah kanan yang mau protes itu tadi harus pakai dot kalau nggak salah Ya, kemarin Pak. ya kalau pakai dua tinggal gabung aja nanti line-nya. Jadi mungkin lebih eh, simpel kalau pakai yang kedua kayaknya deh Pak. Ya terserah lah mau pakai yang mana. Ya, oke. Berarti udah bisa ya podcastnya. Langsung kalau bisa kita offline, oh laptopnya nanti saya perlu di